Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari wisata Tegak Luhur. Kebetulan kita ada di Candi Jago Tumpang. Bersama saya ada Bapak, silakan perkenalkan diri. Saya sendiri Bapak Mulyanto sebagai Jupel. Jupel itu istilahnya sekarang juru pelihara. Kalau dulu kunci yang ada di lokasi jadi. Dengan Ibu, dengan Ibu, dengan Ibu, dengan Bapak. Oke. Mungkin bisa kita Bapak bercerita tentang sejarah dari Candi Jago ini. Oke, terima kasih Pak Dunia. Terima kasih juga dari wisata jejak dan berkembang semakin besar. Oke, amin. Yang jelas dari awal aja Candi Jago ini adalah candi yang merupakan peninggalan kerajaan Singasari, yaitu merupakan salah satunya. Karena saya sebut demikian karena peninggalan kerajaan Singasari itu lebih dari satu. Makanya kalau kalian sendiri sudah berkunjung di Candi Jago, ini berarti menunjukkan contoh salah satu daripada peninggalan kerajaan Singasari. Candi Jago ini memiliki nama yang sebenarnya adalah Jajago, yang artinya itu adalah keagungan. Disebut dengan nama panggilan Jago, kita lidah-lidah atau mulut-mulut orang Jawa, sehingga lebih memudahkan perkataan yang sangat nantinya bisa populer. Nama Jajago, nama panjang juga, sehingga disebut aja nama Jago. Lebih simpel, lebih familiar ya. Dan Candi Jago ini juga merupakan peninggalan kerajaan Singasari pada era abad ke-13, yaitu didirikan pada tahun 1268 Masehi, masa kejayaan Kertanegara. Nah, itulah mereka yang membangun daripada situs Candi Jago ini. Candi Jago ini terbuat dari batu andesit, bukan batu kali. Batu andesit itu adalah batu pegunungan yang dulunya adalah gumpalan lahar dan lava yang sudah menggumpal beratus-ratus tahun, sehingga terbentuklah seperti batu yang ada di Candi Jago. Ya. Dan Candi Jago ini merupakan tempat pendarmaan. Kalau istilahnya mudah dipahami adalah makam. Kalau ibadah itu boleh dikatakan juga, namun itu sistemnya pemujaan ibadah. Dan Candi Jago ini terdiri dari 3 pelataran, semakin ke atas semakin runcing, dan pelataran masing-masing itu digunakan untuk mengelilingi candi supaya ingin tahu cerita daripada relief-reliefnya. Dan candi ini memiliki sifat 2 agama, karena di saat masa kejayaannya ayahanda daripada Kertanegara, yaitu Raja Wisnuwardana, itu bisa menyatukan 2 agama, yaitu antara agama Hindu dan agama Buddha, sehingga disebut juga sinkretisme. Nah, itulah keagungan mereka, sehingga nama ini diberikan nama Jago atau Jago. Ya. Dan ada pun beberapa relief yang di sini sudah nampak di dalam dinding Candi Jago ini. Relief yang bawah ini ada relief Buddha, itu terdiri dari cerita kumpulan binatang, boleh disebut tantri atau kamandaka. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan cerita Angling Dharma atau Ari Dharma. Dilanjutkan lagi dengan cerita penyiksaan. Di situ disebutkan dalam bentuk relief penjaratan. Penyiksaan. Ya, penyiksaan bukan. Penyiksaan dalam hal ini sebetulnya nggak boleh menyebutkan seperti itu ya. Ini kalau di agama Islam, setelah kita meninggal nanti ada alam lain, itu ada surga, ada neraka. Lah, di sini sudah
digambarkan, sudah diriwayatkan cerita itu betul-betul ada. Makanya disebut Kunjara Karna. Di situ adalah ada tempat penyiksaan. Dalam lingkupnya di situ ada kawah yang namanya Kawah Tambragong Muko. Kalau dalam pewayangan adalah Kawah Tambragong. Ya, itu adalah tempat penyiksaan orang-orang yang bersalah atau yang berdosa. Ya, itu namanya Kunjara Karna. Kemudian relief Hindu ini terukir atau terreliefkan dari dinding tengah sampai ke atas. Itu menceritakan tentang kisah Mahabharata yang terdiri dari partaiannya Arjuna Wiwaha. Kemudian yang paling atas adalah cerita Krishnayana. Ya. Nah, di saat itu pula di zaman para leluhur, candi ini banyak yang menyebut dengan bangunan berundang. Ada yang menyebutkan lagi hal yang lain, yaitu disebut juga cungkup. Ya. Namun kalau di sekarang ini sudah modern disebut candi. Jadi candi itu adalah bangunan-bangunan para leluhur masa kerajaan apapun, baik kerajaan Singasari maupun Majapahit. Otomatis biasanya rohnya yang meninggal itu kan dibakar, kemudian jasadnya dibakar, dikemas, dan abunya ialah yang ditaruh di sini. Ini bukan dilarung ya? Kenapa? Ini bukan dilarung. Dilarung apa? Dilarung. Oh bukan. Makanya dicandikan di sini, makanya abunya itu ditaruh di sini. Nah, banyak yang bertanya, abunya ditaruh di mana, Pak? Kita logika saja. Seandainya kita mati, itu kita pesen kuburan dulu atau mati dulu? Ya, pesen kuburan. Nah, ini Mati dulu. Nah, itulah contohnya. Setelah kita wafat atau mati, sanak famili kita yang merawat jasad kita digalilah makam atau kuburan, ditempatkan di situ, kemudian ditaruh di nisan. Kalau memang kurang baik, diberikan kucing. Itulah satu penghormatan dari Bapak Kertanegara kepada Ayahanda Wisnuwardana. Tapi dulu abunya memang ya ditaruh yang otomatis di bawahnya candi. Ditaruh dulu terus kemudian didirikan. Seperti itu tadi contohnya. Jadi orang meninggal dikubur dulu, setelah itu dikasih nisan. Kalau memang kurang puas keluarganya, boleh nisan ini gampang hilang. Saya beri kicing aja supaya awet. Nah, nanti anak itu kita biar tahu kalau pas ziarah ke makam. Ya, makam. Kalau istilahnya kasar kuburan, ya kalau istilahnya dalam bentuk yang lebih halus adalah pedang. Jadi tempat menyimpan abu jenazah raja. Nah, ya. Juga di sini ada beberapa peninggalan arca yang dulu juga banyak arcanya, sekarang sudah diamankan karena pernah kehilangan arca itu, dan arcanya itu sudah dibawa ke Museum Nasional. Ya, diamankan di sana. Tinggal beberapa arca di sini yang besar-besar. Contohnya di situ ada arca Amugapasa. Itu adalah perwujudan Raja Wisnuwardana yang bertangan 8. Ya, namun kepalanya hilang di zaman masa Belanda. Ya. Kemudian diapit dengan arca Mukakala. Sebetulnya arca ini sebelum dibawa ini ada di atas candi semuanya. Karena tumpuan dari arca-arca ini kurang akurat, ya, sehingga takut roboh dan membahayakan pengunjung, akhirnya ditaruh di tempat yang layak. Nah, namun yang di belakang saya ini adalah Padmasana, ini tetap di sini. Ini adalah tempat arca Dewi Tara atau Dewi Buddha yang sekarang arcanya di Nederland Belanda. Nah, di sana ya sudah tahu atau gimana. Nah, tinggal patokan saja pondasinya atau tempatnya saja. Karena bentuknya kayak sumur, itu adalah kunci daripada penaruhan arca. Nah, otomatis kalau arca di atas, kalau ditaruh cuma gini kan gampang guling. Tapi kalau ada tumpuan pasaknya masuk gini kan, seandainya ada apapun itu nggak mudah untuk sampai roboh. Nah, demikian. Batu andesitnya asli ya Pak ya? Andesitnya batu pegunungan asli, belum ada pemugaran sama sekali. Ya, mungkin juga ada rencana renovasi candi, mungkin ada. Ini cuma rencana,
Tapi untuk secara orang-orang budaya, orang-orang pariwisata itu juga masih perhatiannya luar biasa. Sering mengadakan konservasi, mengadakan penelitian, mengadakan pemotretan, mengadakan kopi rally. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Seandainya nanti ada perubahan di saat akan datang. Nah, kopi rolling itu ada buktinya. Ini loh yang dulu tahun. Nah, berarti kerusakan di tahun kedepannya ini yang rusak. Nah, kalau konservasi itu menghilangkan licin-licin sebetulnya, jamur-jamur itu supaya batu ini tidak mengalami kerusakan secara cepat. Karena batu bukan mudah mengeluarkan jamur, mengeluarkan licin, mengeluarkan pengapuran pasti. Ya, karena kenapa kok tidak batu kali? Batu kali itu panjang sekali dan sulit untuk dipahat atau diukir. Nah, batu gunung itu sangat mudah. Nggak tahu sistemnya kayak apa di zaman dahulu. Mungkin dengan kesaktian orangnya atau gimana? Karena secara logis ya, kita berpikir di zaman dahulu belum ada alat-alat yang modern kayak sekarang. Kalau sekarang sih membuat candi mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun pasti jadi. Karena apa, alatnya sudah canggih, sudah modern. Nah, di zaman dulu masih banyak menggunakan besi, batu, kayu. Mungkin ada pertanyaan dari wisata Jejak Leluhur. Silakan. Iya. Kalau yang tidak original lagi, mungkin ini aja. Ini Lo itu tetap ori. Masih tetap original semua. Tapi dulu tempatnya Di atas. Ya, dulunya tempatnya otomatis kalau muka kala kayak gini kan ada di depan pintu sama samping-sampingnya. dulu di mana Pak ini tempatnya? kala di atas pintu. Oh, Di atas pintu sana. Nah, karena di zaman dahulu istilahnya kalau muka kala ini istilahnya kalau sekarang ini kan buto, ya, manusia Penjaga raksasa, pintu, penjaga security. security guard ya. Lah, karena sudah tidak aman lagi kalau ditaruh di atas pintu seperti ini. Kalau nggak ada tonjokan, nggak ada paku pasaknya, otomatis juga berbahaya. Kena gerak sedikit aja sudah roboh. Nah, makanya diamankan di bawah. Seperti ada itu juga di atas. Nah, pada tahun 1834 candi ini masih ditungguin pohon beringin yang besar. Di sebelah kanan, kalau dari sini sebelah kiri ya, sebelah kiri atas. Ya atasnya pohon beringin. Nah, ini berarti dulu semasa Singasari untuk mengamankan candi mungkin dengan cara diuruk atau apa, dan itu pun setelah diuruk kan Singosari bubar kan, selesai dengan ganti kerajaan yang baru, mungkin kena yang di atas, akhirnya tidak terawat, tumbuhlah pohon beringin sampai besar. Nah, otomatis akarnya merusak. Itu pada tahun 1834. Yuk. Jadi ini dulu terpendam ya Pak ya? Iya, terpendam. Semua penemuan sekarang aja contohnya ya. Itu kan ketemunya di ladang, luas, kemudian pasti ada gunungan mungkin ini. Terus ternyata orang petani itu menggali-gali ketemu ujungnya saja. Ya, ujungnya apa batu, kemudian diteliti oleh arkeologi, semua digali lagi, ternyata di bawah masih ada bangunan candi. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Silakan lagi. Kita jalan-jalan dulu Kita aja. jalan-jalan dulu, bisa Jelajah. kita sambil bercerita bercengkrama sama dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waktunya, pengetahuannya dan semua caranya. Oke, salam sehat. Kita dari Jejak Wisata Leluhur. Kita bertanya. Kadang-kadang kalau dari orang kantor yang disebut konservasi itu apa istilahnya jamur atau licin-licin sedikit. Namun kalau kita sendiri secara manual dengan lidi kita tapi ini jarang untuk berumur karena sering kena sinar matahari. Otomatis yang kali ini yang kena sinar matahari kan jarang.